Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berkah usia sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tahun 2023 Masehi. Selawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat beliau sekalian. Baginda Rasulullah adalah junjungan alam yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Pada hari ini saya ingin memberikan sedikit ceramah tentang cari ampunan Allah di Ramadan. Saudara-saudaraku seiman dan seislam dimanapun kita berada, perlu kita ketahui bahwa manusia ini tidak luput dari dosa. Setiap langkah kita, setiap mata kita, dan setiap pendengaran kita selalu kita dalam kondisi dosa. Dosa yang sengaja kita buat maupun dosa yang tidak sengaja kita buat. Dosa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun dosa yang kita sengaja buat terhadap sesama makhluk Allah, khususnya manusia. Namun demikian, tidak perlu kita pesimis karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah mempunyai sifat Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang mau bertobat. Saudara-saudaraku seiman dan seislam, ada 3 syarat taubat yang Allah berikan kepada hambanya di dunia ini. Yang pertama adalah menyesal. Bukti menyesal itu adalah saat kita benar-benar bersedih dengan apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, kita meninggalkan dosa itu, yang mana kita bisa menggantikannya dengan amal-amal kebajikan, dengan berbuat tekad pada diri kita bahwa itulah dosa terakhir yang kita lakukan. Yang ketiga adalah perbanyak istighfar. Istighfar adalah penggugur dosa. Para pendahulu kita, setiap hembusan nafasnya selalu diiringi dengan istighfar, yang mana kita ketahui dosa kita selalu kita lakukan dan setiap waktu kita lakukan. Maka supaya tidak terjadi penumpukan dosa, maka baiknya kita banyak-banyaklah istighfar. Pemirsa Unimal TV yang berbahagia dimanapun berada, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat An-Nas ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangannya dan engkau manusia berbondong-bondong menuju agama Allah, bertasbihlah dengan memuji Allah dan mintalah pertolongannya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Saudara-saudaraku seiman dan seislam dimanapun berada, perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak diturunkan ayat tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dalam setiap ruku dan sujudnya bertasbih.
subhanallah wa bihamdika astaghfirullah. Maka dari itu kita semua patut tauladani apa yang Rasulullah kerjakan. Semoga kita mendapatkan makrifat, semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan bersombong dan beria hati dengan kebaikan yang sedikit kita lakukan. Hakikat daripada kebaikan itu adalah sering-seringlah diiringi dengan bertaubat nasuha. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang terpilih dan mendapatkan surga Jannatun Naim. Perlu kita ketahui, saudara-saudaraku seiman dan seislam, kita menghadapi pada dua kategori dosa. Yang pertama, dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah akan memberikan ampunan kepada kita bila kita sungguh-sungguh bertaubat dengan cara menengadah tangan ke langit dan meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyesali dan diiringi dengan derayan air mata, maka Allah akan mengabulkannya dan kita akan bersih dari dosa-dosa. Kategori yang kedua adalah dosa sesama makhluk Allah, khususnya manusia. Nah, di sini Allah tidak pernah mencampuri urusannya. Saudara-saudaraku seiman dan seislam, patut kita ketahui bila kita berbuat dosa sesama manusia, maka hubungan hablum minan nas itu harus kita selesaikan sesamanya selama kita masih di dunia. Maka berburulah ampunan ataupun maaf dari orang-orang yang pernah kita sakiti, dari orang-orang yang pernah kita dolimi hidupnya, dari orang-orang yang pernah kita ambil haknya, karena itu merupakan salah satu syarat kita untuk selamat di padang mahsyar kelak. Bila tidak mendapatkan ampunan dari manusia, maka kita nanti akan sengsara dan termasuk kita ke dalam orang-orang yang bangkrut di padang mahsyar. Bangkrut dalam hal semua kebaikan yang ada pada kita akan terkikis dan tertransfer kepada orang-orang yang kita berbuat kezaliman ataupun berbuat dosa. Maka dari itu masih ada tersisa waktu pertengahan Ramadan dan sampai penghujung, mari kita berburu maaf dari orang-orang yang pernah kita berbuat dosa. Mohon ampun padanya. Semoga Allah meridhoi kita dan semoga Allah membukakan pintu surga untuk kita semua. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, yang mana pada hari ini ceramah singkat saya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Bila salah itu datangnya dari saya dan bila benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.